Kita ketemu lagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas pemeriksaan fisik ibu hamil dan nifas. Kita akan membahas tentang pengukuran tanda-tanda vital, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, serta lingkar lengan atas, serta pemeriksaan fisik head to toe. Untuk pengukuran tanda-tanda vital ada 4, suhu, tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi. Kemudian menimbang berat badan, tinggi badan, dan LLA. Kemudian pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai ujung kaki, sampai kuku-kukunya. Ada kepala, mata, telinga, mulut, leher, dada, jantung, dan seterusnya sampai kaki, pemeriksaan kulit dan kuku. Untuk pemeriksaan prenatal, pengkajian pada ibu hamil dapat dilakukan dengan 2 macam, anamnesa dan pemeriksaan fisik. Anamnesa itu adalah pertanyaan, jadi wawancara. Ini anamnesa ini biasanya dilakukan sejak pendaftaran. Jadi kita sebelum menanyakan ke pasien, kita lihat di rekam medis terlebih dahulu. Bagian-bagian mana yang masih kosong. Kalau yang sudah ada isinya, jangan ditanyakan lagi. Umur, jenis kelamin, agama, misalnya sudah di depan pasien ini udah daftar di pendaftaran, sudah menulis macam-macam, kemudian datang ke ruang bersalin atau ke ruang nifas atau ke poli, kita nggak usah tanya lagi. Kita lihat di rekam medis, kemudian kita melengkapi. Di anamnesa ini yang belum ada apa? Misalnya riwayat obstetriknya atau persepsi dan konsep dirinya. Nah, yang belum ada baru kita lengkapi. Kalau yang sudah ada jangan tanyakan lagi. Misalnya riwayat perkawinan, riwayat kesehatan personal, kalau sudah ada di rekam medis jangan ditanyakan lagi. Jadi jangan mengulang pertanyaan yang sama. Kalau ada yang belum diisi, kita kaji, misalnya paritas klien, gravidanya, partesnya, aborsi, anak hidup. Nah, kita harus lebih teliti lagi. Kemudian kita tanyakan HPMT, HPL, usia kehamilan ditulis dalam minggu. Kalau ibunya tidak tahu usia kehamilan dalam minggu, kita tanyakan HPMT-nya, kemudian kita hitungkan dalam minggu, kita tulis dalam minggu. Kemudian tanyakan gerakan janin pertama kali kapan, keluhan yang dialami selama kehamilan, obat-obatan yang digunakan, reaksi dan adaptasi selama kehamilan. Jadi kadang beberapa kita lupa menanyakan, ternyata ibu ini ada riwayat epilepsi, ada riwayat sifilis, atau riwayat hipertiroid. Nah, ketika pengkaji lupa menanyakan, maka pengkajian bisa kurang lengkap. Kemudian kebutuhan sehari-hari juga ditanyakan. Bagaimana dengan nutrisinya, eliminasinya? Eliminasi itu bisa buang air kecil, buang air besar, kemudian aktivitas dan latihannya, apakah ada gangguan, kemudian istirahat dan tidurnya, apakah ibu sulit tidur, apakah ibu tidurnya berkualitas, kemudian seksualitasnya, apakah perubahan selama kehamilan ini mengganggu hubungan dengan suami atau tidak mengganggu karena suami juga bisa memahami, kemudian persepsi dan kognitif dari ibu hamil ini bagaimana, apakah dia menerima kehamilannya, apakah dia tahu kehamilan ini pengetahuannya lengkap tentang kehamilan atau dia tidak tahu sama sekali, kita kaji lebih dalam. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Diawali dengan kita menjelaskan dan menyampaikan tindakan yang akan dilakukan. Jadi ibu hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Setelah kita kaji kehamilan ibu adalah 33 minggu, maka kita akan melakukan ini, kita jelaskan tujuannya apa, nanti hasilnya misalnya kita bisa menentukan taksiran berat janinnya, kondisi janinnya sejahtera atau tidak, jadi perlu kontrol lagi kapan, melihat kondisi ibu dan janin, kita bisa menentukan itu, perlu tindakan yang lain atau tidak.
kita jelaskan kepada klien dan keluarga. Bisa suami, bisa orang lain yang menemani klien. Kemudian pemeriksaan fisik prenatal yang kita lakukan kepada ibu hamil kita sesuaikan dengan usia kehamilan ibu. Apakah dia trimester 1, trimester 2, atau trimester 3. Trimester 1, 0 sampai 12 minggu, trimester 2, 13 sampai 27 minggu, trimester 3 adalah 28 sampai 37 minggu. Jadi ada pemeriksaan umum yang dilakukan sama, namun ada pemeriksaan khusus pada trimester-trimester tertentu. Peralatan apa aja yang harus dipersiapkan? Pertama, timbangan berat badan, tensimeter, stetoskop, termometer, tisu, bengkok, pen LED, kemudian hammer, refleks hammer, sarung tangan, kapas kering, pengalas, dan Doppler. Doppler ini ada 2 contoh, tapi bentuknya macam-macam karena mereknya ada banyak sekali. Kemudian yang pertama kita lakukan pemeriksaan fisik adalah inspeksi. Jadi kita melihat, ketika ibunya datang kita udah lihat bagaimana tanda-tanda tubuhnya, kemudian saat bertemu dengan pasien kita lihat sikapnya bagaimana, keadaan punggungnya gimana, apakah ada lordosis, kyphosis, skoliosis, kemudian bagaimana cara berjalannya, apakah ada pincang, kemudian perhatikan kekuatan ibunya, apakah ibunya lemah atau aktif atau terlihat kuat, kemudian bagaimana secara emosinya, apakah ibu nyaman, gembira atau lemah, sedih. Nah, kita lihat inspeksi. Kemudian kita lakukan pengukuran antropometri. Pertama kita timbang berat badan dan tinggi badan. Kemudian kita lihat penambahan berat badan ini normal atau tidak. Nah, ini dilihat dari berat badan ibu dibandingkan berat badan sebelum hamil. Jadi ibu sebelum hamil berat badannya berapa. Nah, ketika kita tahu berat badannya, maka kita tahu IMT-nya berapa. Jadi modalnya ibu ini berapa? Modalnya ini kurus atau gemuk, atau ideal, atau gemuk, atau obes. Jadi untuk IMT kurang dari 18,5, ibu ini kurus. Kalau 10,5 sampai 24,9 itu normal. Kemudian kalau 25 sampai 29,9 gemuk. Kalau lebih dari 30 obes. Jadi nanti di buku KIA kita tulis BB prahamil di mana, IMT-nya kita hitung disesuaikan di IMT. Jadi nanti rekomendasi peningkatan berat badannya sesuai dengan berat badan awal dan IMT ibu. Kemudian nanti di buku KIA ada grafiknya. Jadi kalau ibu ini masuk ke IMT ini, dia grafik penambahannya mengikuti yang mana nanti ada. Nah, itu nanti diisi setiap ibu memeriksakan diri. Kemudian pengukuran antropometri tinggi badan diukur pada saat kunjungan pertama. Jadi, oh ini ternyata tinggi badannya kurang dari 150, misalnya 145. Kita curiga apakah ada panggul sempit atau tidak. Jadi ketika berat badannya kurang dari 150, tenaga kesehatan harus curiga apakah ada kemungkinan panggul sempit. Jadi ini untuk ibu-ibu G1 ya. Kalau G2 kemudian yang pertama ternyata lahir spontan, ya ini diperhatikan juga karena bisa jadi ketika berat bayinya yang kedua ini lebih besar, ada kemungkinan tidak cukup panggulnya. Jadi kalau kita ukur panggulnya ternyata Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk tinggi badan, ini kita lihat ya, oh tinggi badannya di bawah 150. Kita curiga ada panggul sempit, kemudian kita menggunakan pelvimeter untuk mengukur panggulnya. Apakah kepala bayi ini bisa melewati jalan lahir ibu? Jadi kalau ternyata tidak bisa, maka dia harus dilakukan sesar. Jadi bayinya keluar dengan operasi sesar. Ini dikatakan SC atas indikasi DKP, disproporsi kepala panggul. Jadi kepala dan panggulnya ini
tidak sesuai. Jadi kepalanya lebih besar, jadi tidak bisa melewati jalan lahir. Kemudian kita lanjut ke pengukuran lingkar lengan atas. Nah, pitanya kita lihat seperti ini di gambar ini ada ya, pita untuk mengukur nila. Nah, pengukuran nila ini menggambarkan status gizi. Ingat, kita mengukurnya posisinya di titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku. Ukur di lengan kiri bila tidak kidal. Jadi kalau ibunya kidal, diukur di lengan kanan. Nah, kita menilainya, melihat apakah ibu ini gizi buruk, gizi kurang, bisa dari lila. Ini. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital ini, kita cek denyut nadinya, dia akan normal jika nadinya 60-100 kali. Bradikardi itu adalah nadinya kurang dari normal, atau untuk ibu atau wanita dewasa kurang dari 60 kali per menit. Takikardi lebih dari 100 kali per menit. Suhu normal 36,5 sampai 37,5. Ini untuk semua usia sama kalau suhu, tapi kalau nadi dan respirasi, tekanan darah beda. Untuk respirasi 12 sampai 20. Nah, ini referensinya ada beberapa, misalnya dari WHO, dari Kemenkes, macam-macam. Salah satunya ini 12 sampai 20. Kemudian kita katakan Bradipnu kalau di bawah 10. Jadi 10 sampai 12 apa? Ya ini kompromis lah, dia mulai waspada. Nah, di bawah 10 kita katakan Bradipnu. Kemudian di atas 24 kita katakan Takipnu. Jadi Bradipnu itu kurang dari normal, Takipnu lebih dari normal. Kalau apnu tidak bernafas. Kemudian kita cek tekanan darah. Tekanan darah pasien ini kita bisa masukkan ke normal jika kurang dari 120 untuk sistol, kurang dari 80 untuk diastol. Dikatakan prehipertensi, jadi ada tanda-tanda hipertensi jika dia sistolnya 120 sampai 139. Diastolnya 90 sampai ini berapa? 80 sampai 89. Salah ketik ya. 80 sampai 89. Kemudian dikatakan dia hipertensi T1 kalau di tekanan sistolnya 140 sampai 159. Stage 2 kalau di atas 160. Diastolnya bisa dilihat 90 sampai 99. Stage 2 di atas 100. Nah, hipertensi pada kehamilan ini ada beberapa, ada hipertensi gestasional, ada preeklamsi, ada eklamsi, ada preeklamsi dengan hipertensi kronik, dan hipertensi kronik. Teman-teman bisa mempelajari ini pada materi hipertensi pada kehamilan. Kemudian, pada yang paling banyak ini terjadi, hipertensi pada kehamilan adalah preeklamsi. Preeklamsi dibagi dua, ringan dan berat. Ini kita lihat perbedaannya. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan head to toe.